Indonesia dipercaya menjadi negara pertama yang menyelenggarakan the fourth meeting of the Conference of Parties COP4 Konvensi Minamata 2021-2022 di luar dari negara kedudukan organisasi di Jenewa, Swiss. Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah merupakan wujud pengakuan dunia dari upaya Indonesia memerangi merkuri. Konvensi COP4 di Indonesia digelar secara hybrid 1 hingga 5 November secara daring dan 21 hingga 25 Maret secara luring di Bali. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah B3 KLHK, Rosa Vivian Ratnawati, selaku Presiden COP4 Konvensi Minamata menyebutkan salah satu alasan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah karena Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki aksi nasional untuk memerangi merkuri. Aksi nasional tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 terkait rencana pengurangan dan penghapusan merkuri sehingga Indonesia dapat terbebas dari merkuri pada tahun 2030. Indonesia juga adalah negara pertama yang punya rencana aksi nasional untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan ada beberapa hal juga yang Indonesia ada di depan sebetulnya, seperti merkuri itu sudah dilarang di pertambangan emas, kemudian Indonesia sudah berhasil misalnya melarang amalgam untuk yang gigi ya, itu mengandung merkuri. Nah, kita sudah berhasil. Jadi pada akhirnya dilakukan negosiasi terhadap regional-regional tersebut dan Indonesia kemudian dipercaya menjadi tuan rumah di yang pertama kali untuk COP Minamata. Melalui berbagai kanal. Eksekutif Secretary of Minamata Convention on Mercury, Monica Stankiewicz, mengapresiasi Indonesia sebagai pelaksana konvensi, di mana terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19, sehingga untuk pertama kali konvensi diadakan menjadi dua bagian. Terdapat 135 negara yang akan mengikuti konvensi yang terbagi dalam beberapa regional. Selain itu terdapat juga negara yang menjadi pengamat atau calon anggota Minamata seperti Mesir. For the first time ever, the Conference of the Parties will be held in two parts. So during this week, we are holding an online segment of the meeting, which is quite a challenging situation to negotiate because our parties, our delegates are not with us. They're connected via internet. So Madam President has a task to still deliver the outcome and to lead negotiations while in a virtual setting. So this is Tujuan dari pengadaan konvensi ini untuk mengurangi hingga menghilangkan penggunaan merkuri dalam kehidupan sehari-hari. Bahaya limbah merkuri dapat dirasakan dari lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK juga sudah melakukan beberapa upaya untuk pengurangan limbah merkuri. Salah satunya menyediakan teknologi pengganti pada penambangan emas skala kecil atau PSK. Ya, Indonesia kita bisa menghilangkan merkuri. Kita punya tekad untuk konvensi Minamata ini make mercury history. Kita buat merkuri itu hanya menjadi sejarah. Caranya gimana? Memang kita harus mengganti teknologi. Seperti pengolahan emas yang di penambangan emas skala kecil, itu KLHK sudah bantu kira-kira berapa? 12 ya? 8 lokasi penambangan emas skala kecil menggantikan teknologi merkuri menjadi teknologi non-merkuri. Dan yang pada COP4 Konvensi Minamata, Indonesia juga akan menginisiasi aturan untuk atasi penjualan merkuri secara ilegal melalui Deklarasi Bali. Ini menjadi kontribusi nyata Indonesia terhadap komitmen Indonesia mengatasi limbah merkuri dan menjadi testimoni kepemimpinan Indonesia di diplomasi lingkungan hidup. Laurentius Lintang, Jeff Anderson, Berita 1, Jakarta. Presiden